Baik, sekarang kita bersama dengan Mas apa sebutannya ya? Cahya Sumaryandi, biasanya dipanggil Cahya. Yang kita akan bahas tentang strategi memulai bisnis kuliner untuk pemula dan pentingnya digital marketing untuk promosi gitu. Nanti kita akan banyak-banyak gali-gali informasi secara, kalau kemarin kan udah secara pelaku bisnisnya, sekarang kita secara keilmuannya ya Mas ya. Kita keilmuannya, kita akan bakal ngomongin tentang kayak mana sih alurnya, stepnya yang benar itu seperti apa. Yang mau nanya nanti silakan nanya, atau nanti pengen konsultasi langsung ke Mas Cahyanya langsung bisa. Oke, langsung aja Mas Cahya. Sambil minum es nyantai. Sambil es nyantai gitu kan. Mas, sebelumnya nih ceritain dulu dong, apa nih Mas Cahya ini apa, basicnya apa gitu, coba tolong ceritain ke ini. Kalau dari saya, perkenalkan dulu tadi secara singkat. Nama saya Cahya Sumaryandi. Panggilan ada yang manggil Rian, ada yang manggil Cahya. Cuman biasanya kalau teman-teman manggilnya Cahya. Saat ini gelar saya kalau dilihat dari ini ya, dari mungkin dari share itu MBA. Kebetulan itu memang gelar yang untuk bisnis. S1 saya sempat di informatika, itu di Bandung juga posisinya, dan ya saat ini baru stay di Lampung lah untuk saat ini. Jadi memang fokusnya memang ke arah teknologi, bisnis atau teknopreneur. Kalau pengen ke arah sana juga saya lumayan mengerti karena S1 saya memang di IT, S2-nya di bisnis. Ya bisnisnya biasanya arah sana kalau konsultasi, cuman untuk bisnis yang lain juga masuk gitu karena S2 saya basicnya di sana. Jadi mau konsultasi apapun, ini orang-orang warga Metro dan Lampung bisa hubungin Mas Cahya ini nanti. Boleh. Untuk ngobrol-ngobrol boleh. Ngobrol ya. Nanti kalau udah ini kan ada lagi ya. Boleh share Instagram aja kalau memang ini. Nah, saya pengen nanya nih Mas. Pertama kali awalnya saya ini pengen belajar bisnis nih. Kenapa nih alasannya? Kenapa sampai memutuskan saya harus belajar bisnis gitu? Jadi apa tadi? Kenalkan dulu. Jadi S2-nya mana nih S2-nya? S2-nya itu kalau saya di ITB itu di Master Business of Administration. Pertama kenapa saya pengen belajar bisnis itu keluar ketika saya di S1. Ketika saya memang ada di waktu itu saya di Bandung juga, kuliahnya di universitas swasta. Itu ketemu sama teman-teman banyak lah. Saya melakukan banyak diskusi dan brainstorming ide dan sebagainya. Saya muncul memang di sana ditekankan di universitas saya juga untuk menjadi seorang teknopreneur awalnya, bahwa kita memang diarahkan untuk menjadi seorang pebisnis di mana menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, dan arahnya banyak. Ada startup, biasanya dia untuk IT kan khususnya biasanya bikin aplikasi, bikin web untuk penggunaan untuk meningkatkan bisnis dan sebagainya, biasanya dijualnya ke arah sana. Terus karena udah terlalu banyak, maksudnya ide-ide itu saya memang mulai dari kayaknya memang harus mulai nih gitu. Misalnya untuk mulai berbisnis itu harus dimulai dari hal-hal kecil yang memang mungkin dianggapnya remeh-temeh, cuman itu untuk memulai bisnis itu nggak kayak kita administrasi sekolah gitu. Memang untuk mulai bisnis itu lumayan butuh pengalaman yang cukup lah, minimal dagang ya, kalau disebutnya mungkin ada beberapa yang bilang dagang bisnis. Kalau saya juga mulainya itu bikin kedai kopi angkringan kecil-kecilan. Itu cuma untuk memahami berbisnis itu seperti apa gitu. Setelah itu memang setelah saya lulus, saya merasa saya butuh lebih gitu. Saya merasa saya butuh lebih ilmu, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil MBA seperti itu. Dan ya alhamdulillah tahun ini. Iya, jadi memang sambil minum ya. Sambil minum terus. Nah, jadi untuk memulai bisnis nih, apa yang harus dilakukan dan apa saja tahapannya nih, stepnya yang harus disiapkan kira-kira. Saya mulai bisnis nih, apa aja nih stepnya yang saya harus siapkan nih? Itu apa aja nih kira-kira? Kalau mulai bisnis, pertama itu buat pemula sih, ini buat pemula ya? Buat pemula itu pertama pasti observasi. Kalau memang jadi gini, mau ada ide atau enggak, itu langkah pertama itu melakukan observasi. Jadi observasi itu untuk memahami sebenarnya, pertama kalau memang belum ada ide, kita melakukan observasi dulu di lingkungan, kebutuhannya apa sih di sekitar gitu, atau kebutuhannya apa sih di masyarakat lebih luas, misalnya di provinsi Lampung kah, di kota Metro kah, atau memang di Indonesia gitu. Itu melakukan observasi. Seandainya sudah ada ide pun, observasi dibutuhkan. Contoh, gue ada ide A nih, misalnya gue mau bikin bisnis lemper isi es krim misalnya kayak gitu kan. Itu karena gue suka nih, tapi kan itu butuh dilakukan observasi dulu. Dilihat apakah memang lemper ini lemper isi es krim itu adalah ide yang oke, maksudnya di orang sekitar, atau memang lemper ini lagi naik nggak sih gitu.
bukan lagi naik. Lemper ini memang sesuatu yang observasi kan simpelnya, lemper adalah makanan yang biasa dikenal orang gitu. Jadi untuk misalnya menjual lemper itu tuh orang udah paham, cuman mereka gambar lah ya. Iya, jadi observasi dulu, observasi pasar, observasi lingkungan, masyarakat itu dibutuhkan. Siapa penikmatnya gitu ya, siapa yang bakal doyan makan ini gitu kan. Iya, kayak gitu kan. Itu sebenarnya jelas sih, sebenarnya udah kita lihat. Lihat, cuman kan butuh observasi lebih kalau memang mau dijadiin bisnis. Kedua, itu baru kita melakukan namanya inovasi produk tadi. Kenapa isi lemper isinya es krim, coklat atau isi keju gitu kan. Jadi itu ada inovasi hasil observasi itu, ada inovasi dulu di situ. Jadi, nah inovasinya ini memang agak harus lebih radikal sebetulnya. Radikal maksudnya kayak. Jadi intinya kita tuh nggak boleh membatasi inovasi gitu. Jangan batasi inovasi. Wah, gue pengen ada barang yang pokoknya aneh banget nih di pasar. Gue pengennya begini. Atau misalnya pengen sepatu yang bisa jalan di air. Itu tuh sesuatu ide yang agak aneh, tapi maksudnya itu inovasi, itu ide. Ide. Observasinya adalah memang ada orang-orang yang kepikiran aja pengen jalan di air gitu. Jadi itu idenya. Jadi inovasi itu memang dibutuhkan dari orang-orang yang memang pikirannya agak lebih membebaskan diri atau keluar dari batas-batas umumnya. Out of the box lah katanya istilahnya. Ya kalau bahasa ininya. Tapi out of the box itu sendiri tuh yang pertanyaannya boxnya itu di mana gitu, sebesar apa kan gitu. Kadang orang tuh tetap membatasi diri dia dengan kotaknya gitu. Jadi memang harus dibebaskan dulu baru memang menyesuaikan gitu. Itu inovasi dan menyesuaikan juga tadi resources. Terus ketiga tadi habis observasi, inovasi, sebenarnya idealnya itu melakukan validasi produk. Produk itu harus divalidasi dulu. Contoh saya bikin kue ini atau es ini, itu harus divalidasi dulu ke orang-orang terdekat atau memang kalau berani langsung ke masyarakat luas. Apakah memang ini disukai? Khususnya kuliner ya. Kalau tadi kita kuliner, itu apakah produk ini disukai gitu? Misalnya jual es Thailand, apa sih es teh Thailand? Thai tea gitu kan. Lumayan rame ya. Sebenarnya gampang kalau tren-tren kayak gitu pasti lagi disukai, makanya rame. Cuman ketika yang baru, tadi kan inovasi berarti sesuatu yang baru dari kepala kalian gitu. Itu tuh butuh validasi dulu, minimal dari keluarga. Ini memang suka nggak sih, dari keluarga udah suka nggak? Terus yang suka siapa aja? Misalnya bisa aja untuk orang tua nggak suka tapi adiknya suka. Ke teman-teman, ke orang luar kalau pengen ngetes lagi kasih sampel. Udah dapat ternyata misalnya dari 10 orang ternyata 8 orang suka, berarti kan sekitar 80% bisa suka gitu. Dan 80% itu siapa aja, anak muda atau orang tua, bisa jadi ternyata targetnya anak muda, ternyata yang suka orang tua gitu. Itu beda-beda gitu. Jadi melakukan validasi pasar dulu idealnya. Cuman tadi sebenarnya konteks utamanya adalah tadi observasi, inovasi, baru action. Dan terakhir itu baru action. Validasi itu untuk mengamankan bahwa memang memang produk ini layak untuk dijual, dijadikan sesuatu yang baru. Ini kita kalau bicara tentang inovasi produk ya, misalnya menciptakan produk baru, bukan produk yang sudah ada kita copy gitu. Itu beda lagi. Kalau itu cuman inovasi itu mungkin bukan di produk. Tadi inovasi itu dibutuhkan tapi bukan di produk. Contoh kayak misal kalian ada yang franchise, misalnya kan lagi ramai tuh Thai tea itu apa ya? Kayak yang boba Thai tea, boba gitu. Boba Thai tea gitu, ramai banget. Kalau franchise itu kan berarti ada banyak. Misalnya di kota metro itu ada 2-3. Inovasinya nggak di produknya. Bisa sih di produknya. Cuman kan untuk di awal relatif produk itu ya gitu-gitu. Maksudnya rasa dari sana udah dari sana gitu. Sama gitu ya. Ya kita mau inovasi dari awal, takut maksudnya ya nggak tahu regulasi dari perusahaan sudah seperti apa gitu. Tapi inovasinya bisa di marketingnya, bisa ada sesuatu yang bikin menarik orang kenapa ke situ gitu. Misalnya ada parkiran luas atau tempat minumnya, ada kan biasanya dia take away, ini kita kasih tempat untuk minum di tempat, atau ada sampingnya ada makanannya. Itu masalah inovasi kayak gitu. Tapi itu dibutuhkan observasi juga. Misalnya observasi dari awal tuh gue pengen misalnya si boba tadi. Gue pengen di mana nih gitu. Observasi tempatnya. Observasi pasarnya, apakah pasarnya mahasiswa, berarti kalau bisa jangan jauh-jauh dari kampus. Tapi kalau di kampus ternyata udah ada, daerah mana ya, pasti ada mahasiswa ngekos, ada kosan, cari yang dekat kosan, daerah rame gitu. Itu observasi di situ. Terus baru inovasinya tadi yang udah disebutin, baru aksi. Kalau tadi franchise, kalau masalah validasi udah jelas. Kalau franchise biasanya kalau rame satu, kita mau bikin yang kedua, ya udah ada pasarnya gitu. Validasi sebenarnya tidak terlalu diperlukan, cuman masalah di inovasinya aja, karena franchise itu biasanya persaingan kan, tetap aja walaupun barang sama gitu. Barang sama gimana caranya orang ke kita dibanding ke kompetitor kayak gitu. Sebenarnya nih Pak, franchise ini kayak mana sih siasatinya? Karena di terutama metro ya, metro ini kan banyak nih. Gue lihat ini banyak franchise nih, dan metro ini kan orangnya sedikit sih Pak, penikmatnya sedikit gitu. Maksudnya kalau orang ini beli ke sini, ya sebelah sini sepi. Kalau dia sebelah sini ini jadi kayak mana sih sebenarnya siasatinnya gitu loh Pak,
karena tadi gitu loh, banyak penjual yang bingung gitu loh, bingung karena franchise itu apa ya, di Metro tuh kalau untuk sampai dia BIP ya itu nggak tahu gitu ya, kecuali dia memang brand besar ya franchise-nya udah gitu ya. Itu kayak mana tuh Pak cara siasatinnya tuh? Brand besar juga, berarti kan makin besar juga untuk BIP-nya ya sebenarnya. Kalau jumlah Metro itu, makanya tadi perlu observasi sebenarnya. Bisnis itu butuh observasi dulu. Kalau misalnya bisnis untuk tahu apakah maksudnya bisnis itu nggak boleh nekat itu boleh. Bisnis itu butuh nekat karena untuk itu tuh untuk biar, karena banyak orang takut bisnis, jadi kebanyakan mikir ya, banyak nekat. Tapi nekatnya itu adalah nekat yang tersistem lah, ada udah kita rencanakan gitu. Tadi makanya kita melakukan observasi dulu, nggak usah pakai catatan, nggak apa-apa deh, minimal tahu oh di sini ternyata orang belum ada nih franchise ini. Contoh kalau di Metro ini kan gue lihat kayak ada yang terkenal tuh Janji Jiwa ya. Itu cuma satu sih. Cuman kadang kan kalau orang terlalu takut apa bakal rame Janji Jiwa dengan harga sekian, kopi bla bla bla, itu kan panjang sebenarnya. Cuman dia kan dia pasti melakukan observasi dulu, dan kenapa dia posisinya daerah dekat kampus kan. Itu memang ternyata pasarnya memang mahasiswa gitu. Jadi observasi dulu itu penting banget. Itu penting banget. Jadi karena kita semua bakal spend uang untuk modal. Uang itu maksudnya kita pengennya hasil dari uang itu harus produktif dong, untuk dapetin uang lagi ke kita gitu. Mendatangkan uang lagi kan tujuan bisnis adalah itu kan ya. Jadinya memang tadi observasi itu penting. Kalau ditanya franchise itu gimana, kalau yang ini ya itu udah masalah inovasi ya. Misalnya kalau observasinya udah pas gitu, observasi udah lewat nih, udah oke, sebenarnya kita tuh udah oke. Misalnya kompetitor agak jauh atau posisi kita udah mantap banget lah. Tergantung inovasinya tuh nggak cuma inovasi yang sesuatu yang wah, cuman memang consumernya itu memang butuh dan bukan butuh sih sebenarnya. Kalau udah inovasi kadang butuh, kadang membuat dia pengen ke kita gitu. Jadi walaupun misal ada brand A misalnya, ini ada fried chicken aja ya, misalkan franchise biasanya fried chicken. Kalau misalnya fried chicken itu saat di A itu udah ada kita bikin lagi, itu kita butuh inovasi lagi. Misalnya ada diskon, ada promo, kita ada promo untuk Grab, Gojek, maksudnya itu tuh hal yang sebenarnya biasa. Cuman inovasi itu penting, apalagi khususnya franchise ya. Franchise itu karena produknya pasti sama, jadi inovasi itu penting. Tempatnya biasanya kalau warna dari perusahaan nggak boleh diganti. Cuman kan kita diperbolehkan untuk yang lain biasanya. Mereka cuma ngasih standar minimum. Kalau kita mau lebih boleh gitu. Tapi nggak boleh merubah rasa Pak ya, tentunya Pak ya. Kalau itu nggak boleh. Kalau setahu saya sih franchise nggak boleh, karena itu memang ini juga kan image perusahaan. Nah terakhir ya action. Pak, kalau keramahan pelayanan itu masuk inovasi nggak sih Pak? Keramahan pelayanan itu nggak masuk inovasi, tapi wajib. Tapi wajib ya? Iya. Karena mau seperti apapun, khususnya di perusahaan yang bergerak di bidang servis atau jasa, keramahan itu jelas lah. Tapi kan produk juga ada keramahan, maksudnya kayak kalau kafe itu ada waitressnya, itu kan butuh ramah, kasirnya dan sebagainya. Itu wajib karena itu yang untuk mendatangkan pelanggan baru, bukan untuk mendatangkan pelanggan itu lagi ke kita. Jadi after sales biasanya sebutannya. Jadi kayak kalau pernah ke dealer terus after salesnya gimana? Itu biasanya dia udah beli motor, dia ngasih sekian bulan free service, ya kan? Servisnya untuk tune up segala macam, dia digratisin, nanti pakai kupon dan sebagainya sampai sekian bulan. Itu namanya biar kita loyal sama produk. Gitu. Oh, kadang itu tuh penting buat misalnya di kafe A, kafe B, dia sama nih. Misalnya sama-sama coffee shop, terus memang ketika dibangun itu sama-sama besar, desainnya sama-sama bagus lah, interior dan sebagainya, produknya sama-sama enak. Nanti yang akan menentukan adalah servisnya. Kalau misalnya kopinya tiba-tiba ada masalah, terus servisnya yang A ini lebih cepet tanggap nih waitressnya, lebih ramah. Yang B ini enggak, B ini yang karyawannya itu lebih kayak bodo amat dengan pelanggannya. Terus kalau ada apa-apa nggak cepat tanggap, misalnya ada yang tumpah, pelanggannya lama kerjanya, itu malas gitu. Dia nggak akan kembali, kecil kemungkinan untuk kembali lagi. Dia akan memilih, pasti orang akan lebih memilih yang A. Bahkan seandainya tidak senyaman B si lokasinya, misalnya agak sempit atau parkiran agak susah, cuma dia nyaman karena kita tuh tetap butuh kenyamanan ketika sudah membeli kan. Kita membeli produk itu sekaligus dengan servisnya, bukan cuma produknya gitu. Jadinya memang ya kalau mau mempelajari soal after sales itu paling baik itu memang biasanya di dealer, di bank biasanya, atau asuransi. Itu kan mereka biasanya setelah menjual kita tuh di servis sedikit rupa ya sebenarnya. Apalagi kalau besar kita membeli, apalagi kita ada
background udah sering melakukan transaksi gitu. Kalau di bank bagus. Di dealer juga kalau kita ternyata udah sering kali gitu, jadi pelanggan di dealer itu beli motor 2 kali misalnya, itu mereka pasti memberikan sesuatu. Kayak Chandra memberikan kupon, kalau membeli banyak nanti beli kupon untuk apa namanya, ikut undian sebagainya. Itu hal-hal yang kadang nggak apa ya, dilupain sama orang, khususnya kuliner tuh, bahwa memang itu penting dan itu wajib, sebenarnya itu wajib. Cuman masalah tadi kalau dia memberikan kupon itu masalah inovasi, tapi kalau apakah dia harus ramah, itu bukan masuk inovasi, itu memang wajib ya. Karena gini Pak, karena saya nih sering makan itu banyak yang menyepelekan, maksudnya banyak menyepelekan bahwa keramahan itu penting. Kayak misalkan pesan apa Mas gitu, kayak taruh aja menunya, diem aja, atau kan bisa sih sebenarnya kayak nanya dari mana Mas gitu, itu sebenarnya penting banget itu. Banyak kayak apa ya, kayak gue ini males sebenarnya, jadi kayak mau datang ini lagi bener sih, memang males sih, dampaknya memang bagus banget itu ya buat si konsumen ya, konsumen ramah itu. Karena gitu, gue jadi males karena kayak kenapa udah gitu. Kayak beda kan kalau kita kayak di restoran besar, sama datang lah, ini silakan menunya gitu. Kalau nggak ada ya dibilang baik-baik bahwa oh kita sudah serve, ada yang lain Pak, kayak gitu kan ya. Jadi lebih kayak memang lebih enak gitu ya. Jadi itu tadi buat yang udah punya bisnis ataupun sudah punya karyawan banyak, mungkin bisa dikasih briefing apa ya, briefing bahwa kalau nomor satu ya. Kalau contoh yang yang gue rasain di Metro franchise ya, ini kan franchise, walaupun dia udah termasuk besar juga, itu bisa belajar kalian dari Janji Jiwa. Ya gue bukan promosi nih, cuman gue merasakan servisnya oke. Jadi memang gue yakin itu udah standar nasional. Jadi kalau kalian datang selamat pagi itu tuh atau kalian ke Alfamart itu tuh mereka pasti akan sama, mau siapapun yang jaga, mereka akan melakukan salam, terus ya kalau kita minta tolong mereka akan bantu cepat antar lah. Jadi intinya ada memang ini agak sulit karena apalagi kalau kita pakai karyawan bukan kita sendiri, karena beda karyawan itu tidak ada ikatan batin dengan si usaha, sedangkan kita tuh udah ada ikatan yang ini usaha gua gitu, ibarat ini anak gua gitu. Itu beda, jadinya memang kita harus melakukan training, atau minimal kalau lu ownernya harus cek lah, harus jaga juga lah, nggak cuma kasih karyawan gitu. Memang sering ngasih tahu Pak ya, harus ramah, harus sebagainya, karena itu pengaruh besar. Walaupun lu cuma jualan ibarat tadi lemper yang oke lah, nggak usah diinovasi apa lemper. Ketika lu pakai karyawan dan karyawannya nggak ramah, mau seenak apapun ya, gue lihat nih, di sini nih enak banget nih lempernya, tapi nggak ramah, orang pada bete, tapi cuma dia yang jual lemper seenak itu. Gue bikin lemper yang sama dan gue tingkatkan servisnya dengan lebih baik, orang akan lari semua ke gue. Jadi memang itu kalau lu memang masih monopoli pasar, silahkan lu sosokan, cuman itu batas waktunya kan, ketika ada yang datang yang baru dan servisnya lebih baik pasti kau. Iya benar sih. Nah selanjutnya Pak, minum dulu. Yang saya apa yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis nih Pak? Apa nih yang diperhatikan itu gimana? Sama kayak apa mikirin harganya, apa mikirin produknya, atau mikirin yang itu Pak, kan itu sih kayak tempatnya, apa yang paling pertama dipikirin apa nih sebelum kita memulai nih? Sebenarnya kalau itu pertama ya, untuk yang pengen bisnis, resource-nya dulu pikirin, kalian punya resource apa? Jangan, maksudnya resource itu banyak, ada uang, ada modal ya, uang tuh modal, ada misalnya tadi tempat, misalnya kebetulan punya rumah atau punya punya ruko gitu, nah itu kan resource juga. Punya temen yang memang bisa bantuin, misalnya teman-teman kalian bisnisnya apa nih, misalnya bisnisnya kuliner, yang kalau konteksnya kuliner berarti apakah ada teman yang punya, misalnya dia bisa bikin ini gerobak, itu kan resource ya. Benar. Bisa resource itu dia bisa minta tolong dia dengan mungkin bisa nego harganya lebih enak gitu kan, lobby harganya lebih enak gitu. Atau memang teman yang punya modal, kalau kita modalnya terbatas, jadi ajak teman. Jadi memang resource dikumpulin dulu. Kalian tuh punya apa untuk mulai bisnis? Bisnis tidak ada modal tuh nggak ada. Modalnya bisa nggak harus uang, tapi bisnis tidak ada modal tuh nggak ada. Jadi bahkan Bob Sadino aja ngomong ya dagang itu modal dengkul, tapi tetap butuh modal dengkul gitu. Kalau nggak punya dengkul berarti tetap nggak bisa bisnis ibaratnya. Jadi gerak ya itu ini sebenarnya analogi ya, cuman maksudnya ya tetap butuh modal gitu. Kumpulin resource kalian tuh punya apa gitu. Kalian tuh gue punya ini, gue punya gadget, itu dari resource loh. Untuk bisnis, gue punya gadget, gue punya laptop gue dan HP gue itu lumayan bagus, kameranya cukup bagus, laptopnya cukup bagus.
gue bisa pakai untuk apa, misalnya untuk desain, bisa untuk foto produk dan sebagainya. Itu tuh research kumpulin di list dulu. Udah itu kekumpul, kalian mampu nggak menjalankan bisnis yang pengen kalian lakukan dengan research itu? Kan terbatas tuh research. Ya, benar. Itu mampu nggak ketika memang oke, ternyata kalau levelnya yang gue inginkan segini, research cuma dia segini, mungkin diturunkan, ada yang diturunkan, misalnya ada apalah tempat masalah untuk tadi kan sebenarnya kalau bisnis itu ada namanya marketing mix tuh ada 4Ps, 4P atau 7Ps, itu 7P. Tapi biasanya kalau untuk bukan pemula sih ya, sebenarnya tergantung sih kebutuhan, cuman umumnya itu orang masih pakai 4Ps. 4Ps itu ada produk, place, price, sama promotion gitu masalah. Gue takutnya ketukar sama yang 7Ps sih. Kalau nggak salah itu jadinya ngomongin produknya apa gitu. Place Pak. Produk pertama produk, price, place, sama promotion. Iya. Jadi pertama tuh ngomongin produknya tuh produk kalian apa sih gitu. Tadi udah masalah tadi kan produknya apa, inovasinya gimana gitu, masalah inovasi produknya apa, terus price, harganya berapa. Dengan produk itu harga itu sesuai nggak sih dengan target market yang kalian inginkan gitu misalnya. Harganya tuh misalnya kita sama-sama jualan ini misalnya es doger. Harga es doger itu pasaran berapa sih? Misalnya pasaran dia 5.000. Gue pengen jualnya di 7.000 gitu. Itu kan kayak gitu. Atau gue kalau 7.000 berarti banyakin. Gelasnya gedein gitu atau ngaruh di produknya kan. Gelasnya gedein atau memang servisnya lebih bersih. Gue pokoknya itu udah masalah ini lah ya. Perhitungan price-nya berapa? Tergantung target marketnya. Atau isunya buah-buah yang enak itu kan beda ya. Terus atau mau direndahin berarti dia memang targetnya lebih kecil lagi untuk anak-anak atau siapa. Itu kan beda target market. Terus place, tempatnya mau gimana? Ada tempat atau enggak? Pertanyaannya, mau offline atau online? Gitu kan. Kalau offline berarti kita butuh tempat, nyari tempat di mana nih? Kita mau gerobakan, mau kita nyewa ruko atau seperti apa? Itu beda-beda. Terus kalau mau online doang misalnya, mau online doang berarti kita ininya pakai apa nih? Pakai apa? GrabFood atau GoFood misalnya, atau pakai Instagram atau pakai WhatsApp lah. Minimal pakai WhatsApp gitu kan. Itu atau sosial media yang lain banyak cara lah. Terus atau mau dua-duanya berarti lu sudah jualan di situ tapi lu harus mempersiapkan juga online ya. Benar. Itu beda lagi ya. Ya kan, jadi place itu definisikan dulu tempatnya masuk di mana. Itu kan tadi ngaruh di research juga. Oh ternyata gue punya rumah gue cukup di rumah gue di pinggir jalan gede, strategis lah ya. Gue pakai gerobak aja taruh depan. Itu kan itu masalah tempat. Ada research, jadi memang researchnya kumpulin dulu tadi baru ngomongin tadi. Habis itu the place baru promotion. Promotion itu tadi ngomongin masalah gimana caranya untuk mempromosikan produk kita, mempromosikan usaha kita, itu menggunakan apa, strategi seperti apa, terus ya masalah promosi lah, mau pakai flyer, mau pakai billboard atau pakai apa online aja gitu kan. Nah, apa saja strategi bisnis untuk pemula nih Pak? Dan penting nggak gitu? Penting nggak sih tahu tentang strategi bisnis itu Pak? Itu penting banget nggak gitu Pak? Sebenarnya kalau ngomongin strategi bisnis untuk pemula nih, kalau gue menyarankan adalah kalau lo memang tadi udah melakukan observasi, ada inovasi yang cukup baik, yang lo yakin yang di pasaran dan lo udah melakukan validasi, dagang aja, nggak usah mikirin strategi-strategian. Kenapa? Itu akan buat lo lama. Karena gini, strategi bisnis, kalau ini ngomongin dagang, karena gue memang sekolah bisnis gitu. Gue memang sekolah bisnis, kan gue memang pengen dapat ilmunya dan sebagainya. Cuma sebenarnya kalau itu apa? Ilmu berdagang, ilmu berbisnis gitu ya. Itu sekolah yang paling baik adalah ketika lo melakukannya. Bukan waktu di kelas. Jadi sebenarnya ilmu yang benar-benar dapetin itu ketika lu benar-benar dagang, dan apalagi dengan resource terbatas ya, udah dagang aja gitu. Apalagi kalau lu udah yakin, udah validasi pasar, udah melakukan validasi produk gitu, terus pasar lu yakin juga pasar ada nih gitu. Tadi dengan 4P tadi juga lu udah melakukan analisis sedikit-sedikit walaupun masih di kepala nggak lu tulis gitu. Itu jalan aja gitu. Karena bisnis strategi itu agak kompleks sebenarnya. Kalau terlalu ngomongin bisnis strategi, dan itu akan banyak bikin makin ragu apalagi untuk pemula. Kalau udah melakukan berkali-kali bisnis biasanya orang yakin aja gitu. Cuman kalau untuk pemula banyak ragunya, banyak takutnya, takut A, B, C banyak lah. Nah itu memang dagang tuh dagang aja. Kayak ya tadi kayak tahu bulat aja gitu. Tahu bulat ya, tahu bulat. Dia mah dagang aja gitu. Dia gue punya riset misalnya punya mobil pickup, saudara gue punya pickup nih. Gue sewa aja lah daripada kadang dipakai kadang enggak. Gue bangun belakangnya, misalkan ada resource tuh, habis itu ada uang untuk bangun belakangnya, beli bahan bakunya, dia tahu tempat beli bahan baku, dia tahu siapa yang bisa masak, diajak satu tetangganya nggak kerja nih misalnya, lu kerja bareng gue kan resource juga tuh. Benar. Terus kerja bareng keliling, resource-nya berarti mereka tadi promosinya menggunakan apa? Dengan suara, bulat itu masalah promotion. Terus dia keliling, place-nya di mana? Dia keliling.
perumahan-perumahan. Mencari berarti ya, mencari ya. Dia Ya. nggak mencari keramaian, Jadi bukan nggak mencari ya. Lebih tepatnya dia tidak menentukan tempat based on target market dia. Jadi kayak kalau gue pengen target mahasiswa kalau bisa di kampus, tapi dia ya udah gue datengin aja orang-orang daripada orang yang datang ke gue datengin orang-orang yang pakai mobil keliling gitu kan, karena di daerah rumah-rumah itu ada anak-anak yang suka beli makanan gue ya anak-anak gitu. Jadi itu strategi. Apakah mereka berpikir seperti itu ketika jualan tahu bulat? Belum tentu, bahkan hampir semua enggak. Jadi dagang aja sebenarnya. Kalau barang udah oke, itu masalah nanti di intinya gini. Kita tuh akan kebentur terus sama problem. Kita akan kebentur terus sama masalah ketika berdagang. Nah, ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu nggak ada di sekolahan. Benar. Teori sekolahan itu bisa dipakai ada A, B, C, B, tapi maksudnya ada banyak nih teorinya untuk bisnis strategi, misalnya kuliner apa, kuliner snack, misalnya kuliner minuman, itu ada banyak kalau mau baca di internet. Tapi apakah bisa diimplementasikan di tempat yang ingin kita lakukan, di tempat kita mau dipasarkan, itu belum tentu, karena sosial ekonominya beda, sifat orangnya beda, cara pola pikirnya orangnya berbeda, kota kecil dengan kota besar beda, daerah dengan kota kecilnya beda gitu. Jadi memang kalau mau strategi seperti apa, strateginya adalah kondisional. Lu dagang dulu, ketika udah melakukan tadi observasi, inovasi, kalau bisa ada validasinya, lu dagang dulu langsung. Terus ya udah, problem pasti ada. Dan gimana, lu jangan expect bahwa tidak ada problem gitu. Problem pasti datang, bisa cepat, bisa lambat, masalah pasti ada. Bahkan ada yang tidak terlihat gitu. Jadi pasti datang dan siap hadapi gitu. Dan itu masalah kondisional. Kalau ini ternyata oke, gue selesai masalahnya, dia akan datang lagi. Itu sekolahnya, maksudnya itu adalah sekolah yang paling mahal. Karena experience, sekolahnya paling mahal, ngeluarin modal, capek, dan capek hati, capek segala macam ya itu. Jadi memang itu sekolah bisnis paling mahal adalah kalau, dan itu sekolah jual beli paling mahal itu adalah dagang. Gitu. Tapi kalau kenapa ada sekolah bisnis? Sekolah bisnis itu fungsinya untuk scale up. Scale up itu lagi nih. Lu tadinya dari kafe, lu punya kafe, dan lu dari ini gerobak misalnya kopi, tiba-tiba lu jadi kafe kopi, gede, kan? Gede, lu berarti udah mulai hire karyawan. 2-3 oke, masih handle sama lu. Lu mau bikin scale up nih, gua mau bikin 2-3 cabang. Lu berarti butuh sekian karyawan. Lu butuh resource dana untuk sewa tempat sekian. Lu butuh manage inventory sekian, bahan baku sekian. Itu butuh. Nah, sekolah bisnis di situ biasanya. Apalagi biasanya masih kadang handle. Masih oke lah kalau lu memang orangnya cekatan, cerdas ya segala macam. Kalau lu pengen 10, atau lu kalau pengen, gue pengen ada di Aceh di kafe gue, atau gue pengen tiba-tiba gue pengen ekspansi ke luar negeri, atau gue pengen jadi pasar ekspor juga, itu tuh scale up. Udah dia ngomongin besar, nggak cuma ngomongin bisnis konvensional. Oke, ada penjual, gue ada barang nih beli, itu nggak ngomongin kayak gitu. Sekolah bisnis dipakai untuk ketika oke gimana caranya gue punya bahan baku ternyata setelah dari ini, tapi di Malaysia ada yang butuh nih, gimana caranya gue bisa jual ke sana dan memenuhi kebutuhan dia, standar dia. Nah itu kan ada yang manage. Nah itu sekolah bisnis sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ngomongin bisnis pemula nggak perlu sekolah bisnis itu, tapi tetap perhatian yang tadi itu Pak ya. Cuma ya itu kan, tapi gue dapat juga dari sekolah kan. Nah, maksudnya hal-hal, tapi kan ini dengan sharing ya sebenarnya bisa aja. Lu cari di internet itu semua ada sebenarnya, nggak perlu dari orang-orang yang sekolah pun semuanya ada. Tapi kan tetap perlu dijelasin, Pak. Baca-baca juga kan nggak tahu juga ini apa artinya gitu. Bagi kita nggak begitu menyakitkan, kita menyakitkan cuma belajar. Sedangkan orang yang dagang itu menyakitkannya tadi banyak proses belajar lebih melelahkan lah. Benar. Ya, maksudnya kan adanya ilmu kan buat mengurangi masalah ya, makanya tentunya kan gitu. Buat yang mau nanya, silakan langsung ke Mas Cahya. Apapun yang udah pengen mulai bisnis atau udah mulai bisnis yang pengen buka cabang, silakan nanya. Gimana, ada dia nanya? Kalau takut juga nih. Ada yang nanya nama IG-nya nih Kak. Apa nama IG-nya? Oh, nama IG-nya CSRIYANDI. CS Riyandi. Nanti di tag deh di tag aja deh, nanti kita klik aja di pamfletnya ada gitu. Terus ada lagi? Ada yang bilang nih dari Kak Vidaipa, nanti materinya boleh desain nggak? Berguna banget soalnya kayak gitu. Gimana, boleh desain nggak Pak? Boleh sih sebenarnya. Tonton aja videonya lagi Pak ya. Kan biasanya dari kalian ini kan nanti di post di feed ya. Iya, nanti bisa atau videonya nanti bisa ditonton ya, itu ada jelas lah nanti omongannya apa aja. Karena kita ngobrol santai sih, jadi nggak ada materi baku sih. Nggak ada materi baku. Ada lagi? Belum ada. Oke, selanjutnya nih. Menurut Mas Cahya nih, apa saja bisnis yang mudah
dan bagus untuk dijalankan. Ini siapa nih yang mudah nih? Untuk pemula ini apa jadi kayak apa deh? Contohnya apa gitu, ngelakuin apa biar yang penting action dulu deh, apa tuh? Kira-kira bisnis apa? Apa jadi reseller atau jadi apa gitu kan? Penting mulai dulu apa yang bagus. Kalau dari opini saya pribadi sih, itu paling mudah lah. Itu paling mudah karena resource-nya kecil untuk dari kita, risikonya juga kecil. Itu kalau ngomongin paling mudah, itu sih paling. Kalau franchise pun sebenarnya gak gede, maksudnya modalnya itu lumayan kan ya, nggak kecil banget. Dan tapi sedikit aman lah kalau franchise gitu ya. Sedikit lebih aman dibandingkan karena udah ada merek, dia udah ada marketing tools biasanya dari pusat, udah ada dikasih desain flyer, dikasih sistem biasanya kayak gitu. Sedangkan kalau reseller memang lebih capek tapi lebih ini lagi lebih low risk lah, resiko rendah lah gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih untuk memulai itu paling mudah gitu karena resource-nya kecil gitu ya. Gitu. Jadi memang biar untuk belajar gitu Pak ya, mudah tuh reseller sama franchise itu Pak ya. Yeah. Tapi franchise nggak sembarang juga, maksudnya lihat mereknya gitu Pak ya. Ya tadi butuh observasi dulu. Observasi. Nanti misalnya nih gue franchise A di Jakarta lagi rame, ternyata di sini nggak butuh. Mungkin dari kalian tahu lah beberapa merek yang ada di Metro ini yang franchise dari Jakarta gitu ternyata nggak berhasil gitu. Banyak gitu. Itu butuh observasi gitu. Masalahnya jangan lagi ramai di Jakarta pasti akan berhasil, enggak. Jangan berharap gitu Pak ya. Jangan berharap karena sana rame sini juga bakal rame gitu ya. Butuh observasi lebih. Habis itu tadi kalau bisa validasi dulu baru di ini. Biasanya kalau dia ada franchiser yang besar, maksudnya yang punya perusahaan itu dia lumayan besar, dia udah ada data nih biasanya di daerah sini nih belum ada tapi pasarnya lumayan Pak bla 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 gitu kan. Tapi kalau yang masih kecil-kecil biasanya nggak ada, dia cuma ngomong di sini belum ada saingan atau di sini baru ada 2 biasanya kayak gitu. Mereka cuma nampilin datanya di sana. Oh gitu. Jadi baru 2 nih ternyata posisi mereka biasanya punya data lokasi, ternyata di sini. Bapak nanti bisa di sini. Biasalah mereka maksudnya menjual beli juga kan jual produk biar ada yang beli merek mereka. Tapi kalau udah ada sebenarnya ini kalau udah ada yang franchise-nya sama misalnya nih, gue pengen franchise fried chicken nih. Dia memang udah besar di Bandung, Jakarta, Jogja udah besar. Habis itu di sini ternyata udah ada di apa namanya di Metro udah ada. Simpel sebenarnya untuk tahu apakah ini bakal berhasil atau enggak. Pertama kita lihatin aja observasi dia yang sudah buka, apakah ramenya di hari apa, jam berapa, habis kita perhatiin paling misalnya dia buka dari pagi sampai malam. Dia bukanya misalnya dia banyak jam berapa sih dia baru tutup, habis itu nyisa enggak. Oh gitu. Makanya Pak ya kalau udah ada yang mulai dulu Pak ya. Iya enak, kalau itu kan tinggal namanya benchmarking itu intinya kita melihat kompetitor lah sebenarnya. Walaupun kalau benchmarking itu nggak harus sama ya brandnya, kalau franchise kan bisa sama tapi kan itu lihat ternyata memang pasarnya besar nih gitu. Dia belum sampai harusnya jadwal dia tutup jam segini, ternyata dia lebih cepat. Berarti kalau itu kan berarti ada supply and demand yang nggak seimbang kan, maksudnya berarti supply-nya cuman segini, demand-nya lebih tinggi gitu. Keinginan orang untuk beli itu masih banyak, tapi nggak tercukupi oleh supply-nya karena dia cuma satu dan memang bahan bakunya cuma segitu. Yaudah gue bikin baru untuk memenuhi pasar yang sisa. Iya gitu. Jadi benar. orang akan ada opsi untuk beli nggak selain gede, jadi nggak akan kehabisan dan sebagainya. Itu kan benchmarking namanya. Jadi ya memang observasi dulu baru karena kita mau franchise sama apa nih inovasinya. Kita di sini masih kalau untuk dagang itulah, dagang itu masalah di tadi observasi, inovasi, validasi, habis itu baru aksi. Berarti misalkan KFC nih dia sudah rame kan di Metro. Misalkan dari jam makan siang ini dia rame anak sekolah atau kerja kantoran gitu Pak ya. Tapi sering habis produknya gitu. Nah, jadi si produk yang B tadi, kompetitor tadi sedia lebih banyak namanya. Jadi kan otomatis yang pembeli kayak kantoran tuh di sini habis bisa datang tempat dia gitu mungkin kali Pak maksudnya. Bukan sedia lebih banyak, tapi kita lebih ke ngeliat opportunity, ngeliat kesempatan bahwa ternyata orang itu udah sering datang ke situ, pasti habis itu kan ada suatu kekecewaan, tapi mereka pingin banget. Berarti kan kita bisa bikin, nggak harus lebih banyak kita produksinya, tapi sama, tapi kan mereka bisa habis, kita masih ada kok gitu. Iya ini mas gua lebih kayak gitu. Atau mereka memang udah tahu di sana cepat habis, ke sana aja. Jadi kita bisa dibalik kayak gitu. Itu tuh cuma masalah. Jadi memang pertama harus aksi dulu, dan itu tadi sebelum itu memang dilihat dulu deh. Itu kalau franchise ya. Iya, sebenarnya nggak harus franchise yang melakukan itu. Contoh kayak ayam geprek. Ayam geprek tuh banyak banget kan sekarang. Mereknya macam-macam lokal. Apalagi lokal ya. Lokal tuh dan itu enak. Harganya murah-murah lagi. Harganya memang geprek tuh kayaknya untuk mahasiswa deh. Memang harga-harga inilah lumayan lah, menengah nggak terlalu mahal lah gitu. Itu kan berarti kita butuh observasi dulu. Orang tahu di sini geprek banyak. Itu walaupun dia nggak sadar, kita kan melakukan observasi bahwa ternyata di sini banyak banget mahasiswa yang suka makan ayam geprek tuh rame tiap siang.
gue juga pengen bikin ayam geprek paling nggak jauh dari sini bikin ayam geprek itu kan hasil observasi kan. Benar-benar. Tapi inovasinya apa? Contohnya SST gitu. Iya, SST atau free flow nasi. Itu bisa nasinya bebas ngambil nambah bebas gitu. Itu masalah inovasi sebenarnya hal kecil tapi mempengaruhi keinginan orang untuk membeli. Benar-benar sih. Ini kan dia cerita ya di sini aja. Kalau validasi hasil observasi tadi udah jelas. Ayam geprek mah rame gitu. Iya, itu nggak perlu kan. Nah, abis itu baru tadi aksi. Abis itu selesai dari situ baru tadi ketemu problem, ngomongin yang lain-lain lah, ketemu problem kita selesai. Benar. Ya, yang bertanya? Ini dari Kak Endak Pradana. Ini di kuliner ya, menurut kakak lebih baik memulai bisnis dengan comfort food atau inovasi food untuk memulai bisnis untuk pemula, khususnya dengan target pasar yang daya belinya tidak terlalu tinggi. Silakan dijawab. Comfort food atau inovasi food? Inovasi food. Jadi mungkin maksudnya ini ya, makanan-makanan comfort food tuh saya nggak terlalu maksudnya nggak begitu paham ini F&B ya, cuma kayaknya kalau dari comfort food itu ininya makanan udah biasa di masyarakat mungkin ya. Inovasi food mungkin makanan-makanan yang aneh lah, agak aneh atau kayak maici dan sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya untuk pemula comfort food ya? Udah jelas. Makan gini karena bisnis, kalau ditanya bisnis apa yang bisnis kuliner adalah bisnis paling revenue paling besar bahkan untuk Indonesia itu di bawah tambang dan lain-lain. Itu tuh besar. Pangan itu besar karena pangan itu butuh. Kebutuhan. Pangan itu kebutuhan. Sedangkan kalau sandang itu memang kebutuhan juga, tapi kan memang beda lah. Konteksnya beda bisnisnya, jadi memang nggak bisa disamain. Tapi kalau pangan, orang Indonesia tuh biasa street food itu makanan jajanan. Itu biasa tuh jajanan tuh kayak cilok, terus abak, itu tuh sate taichan, itu tuh sesuatu yang street food. Paling aman kalau pengen ngambil pasarnya adalah yang udah biasa di masyarakat. Kalau misalnya masyarakat nasi goreng ya jual nasi goreng itu paling aman untuk pemula khususnya. Jadi gini, kalau ngomongin bisnis itu ada namanya ada profil resiko buat per orang ini penting juga mungkin perlu saya sampaikan. Coba profil resiko lo apa? Misalnya profil resiko tuh ada orang tuh gua agak lupa ininya nama-namanya, cuma maksudnya dia tuh ada yang dia high risk, biasanya orang tuh beresiko tinggi, orangnya suka ngambil resiko tinggi, berani orangnya, misalnya lebih nekat gitu. Ada yang dia memang moderate itu dia ya ngambil jalan tengah lah, dia agak berani cuman tetap masih aman-aman gitu. Ada yang dia memang low risk ini dia pengen cari aman. Memang itu nggak ada salah nggak ada benar, itu cuma nunjukin bahwa lu tuh seperti apa bisnis itu. Karena gini, itu akan mempengaruhi kemampuan lu untuk bertahan di industri. Benar-benar. Kayak lu tuh orangnya low risk, lu tuh memang orangnya suka mengambil resiko rendah, lu nggak siap dengan resiko bisnisnya resiko tinggi. Ya jangan ambil yang resiko tinggi, karena itu akan mempengaruhi keinginan lu untuk quit dari bisnis itu secepatnya. Jadi pengen anjir gue capek, gue gini, gue rugi, bla bla, gue takut segala macam. Oke, benar. Dia cepet cabut. Sedangkan kalau untuk yang high risk, dia nggak akan tahan dengan low risk. Bisnis low risk itu biasanya lambat. Benar. Dia mainnya tadi di comfort food, mungkin di ya comfy lah ya, nyaman dengan makan-makan yang nyaman. Oke, nasi goreng aja. Paling ada nasi goreng apa sih? Nasi goreng kambing, spesial gitu. Maksudnya ada maut atau maut gitu. Maut ya. Biasanya nasi goreng maut itu kan standar. Kalau yang high risk, resiko high risk, dia pasti wah gua harus inovasi yang agak edan lah gitu ya. Maksudnya inovasi memang gila yang nggak ada di metro. Gua bikin nasi goreng apa gitu yang memang aneh banget misalnya. Itu untuk orang-orang high risk dia silakan, cuman untuk orang-orang low risk ya mungkin mereka akan takut gagal, takut bla bla, dan akhirnya cepet quit. Dan high risk juga kalau dia lama banget nih gini gue nggak tahan, apalagi kalau misalnya punya teman dan temennya memang satu low risk atau lu nya high risk, lu pengen cepet, temen lu pengen udah ini aja bla bla, akhirnya gue cabut nggak ketemu ya Pak? Atau kalau memang sendiri yang nggak tahan aja, gue pengen cepet yang ini nasi goreng mah ternyata nggak profitable, gue geser lah, gue jual aja gerobaknya, cepet quit. Itu sama aja. Jadinya pastiin dulu profil resiko lo apa, habis itu tentukan memang mau di comfort food atau di innovation food. Kalau innovation food tadi mungkin untuk orang-orang memang kan melakukan inovasi itu selalu melakukan observasi pasti gitu kan. Kalau udah lo yakin tadi innovation food dibutuhkan validasi. Itu innovation food udah pasti harus dibutuhkan validasi pasar. Nggak boleh nggak ada validasi kalau inovasi food. Kalau comfort food tuh udah jelas, orang suka nasi goreng, hampir seluruh orang Indonesia suka nasi goreng. Sate, hampir seluruh orang Indonesia suka sate gitu. Mau sate Madura, mau sate Banyumas, mau sate Padang, mau apa sih Marangi, itu hampir semua suka gitu. Tapi kalau melakukan inovasi food itu butuh validasi, dan udah jelas itu validasinya tergantung pasarnya, tentukan dulu pasar lo. Karena kalau udah ngomongin inovasi beda lagi nih, beda lagi konteksnya kita. Gitu sih. Jadi gitu jawabannya. Ada lagi? Belum ada. Oke, selanjutnya nih, apa itu digital marketing dan
penting nggak sih belajar digital marketing dan apa keuntungannya jika Banyak. sudah tahu gitu ya ketika Digital marketing ya. Yang jelas pahami dulu marketing itu apa. Kita ngelari dulu ke digital marketing. Marketing itu bukan menjual barang, bukan menjual produk. Itu sales. Marketing adalah cara atau langkah-langkah yang dipakai untuk mendatangkan pelanggan. Mendatangkan apakah dia akan beli, itu bukan di marketing. Jadi memang biasanya marketing sama sales itu bisa. Cuman kalau masih kecil ya gabung-gabung aja lah gitu kan. Marketing itu udah banyak, luas banget. Caranya luas banget, definisinya banyak lah maksudnya. Luas. Ada subnya itu namanya yang apalagi di 2000-an itu namanya digital marketing. Mungkin salah satunya Pak ya, salah satunya. Iya, digital marketing dan itu yang paling besar menurut gue sekarang. Karena kalau marketing aja kan biasanya lebih umum dia, general jadi luas, ngomongnya luas, tapi tetap dibutuhkan biasanya untuk analisis pasar. Cuman kalau digital marketing udah jelas pasarnya di digital. Gitu. Jadi orang yang menggunakan toolsnya digital itulah pasarnya. Tapi tetap harus di kelompokkan lagi gitu. Digital marketing kalau ditanya apa sih tadi? Penting nggak buat belajar marketing dan apa keuntungannya gitu? Penting banget. Untuk zaman sekarang wajib untuk stay pebisnis sebenarnya untuk digital marketing sebenarnya. Cuman kalau ditanya kenapa ada penjual-penjual yang dia nggak pakai digital marketing rame-rame aja gitu ya. Karena juga orang yang tidak melakukan digital marketing belum tentu dia tidak melakukan marketing gitu. Jadi jangan dia tidak melakukan digital marketing yang dia bisa rame, dia kan dia tetap melakukan marketing, dia tetap mendatangkan kayak ini hal paling simpel. Ketika kalian ke pedagang sate, kalian kayak gini, ketika kalian lewat di sebelah kiri atau sebelah kanan jalan itu ada pedagang sate, kalian kecium nggak dengan aroma satenya? Kecium. Mereka kipas-kipas kan? Kipas-kipas. Asapnya ke kita tuh. Kalau itu asapnya, cuman kecium satenya enak nggak? Enak banget. Itu marketing. Kita pingin ke sana. Enak nih sate. Belok nggak ya? Belok kan gue lapar. Itu marketing. Tapi nggak sadar Pak mereka ngelakuin itu Pak ya? Nggak sadar. Mereka tuh kalau bisa asap ke jalan. Semuanya di jalan ya. Karena kalau samping kanan kiri mungkin ada pedagang lain yang masih dan ke jalan. Orang lagi lewat naik motor cium. Itu marketing. Apakah dia nggak ngelakuin digital marketing tapi itu marketing. Itu simpel itu marketing itu. Mendatangkan orang pengen beli, pengen dulu. Terus kalau kalian ke stasiun, mungkin stasiun kereta atau di bandara atau di mana biasanya ada roti O atau roti boy kayak gitulah. Atau ke mall ada biasanya apa? Gue lupa mereknya yang roti-roti yang apa ya, lupa lagi nama brandnya. Itu pasti bau rotinya, bau mentega rotinya itu. Wah, itu sampai kuping sampai enak banget. Itu marketing gitu. Kayak sentra aja tuh kayak bau tuh kue semua gitu ya, itu tuh baunya aja kecium. Enak banget lah. Asli kan. Itu marketing mereka. Jadi orang yang melakukan tadi comfy food mungkin ya tadi makan makanan yang udah biasa di masyarakat itu kan rasa bau aroma dan ciuman kita memang udah terbiasa dengan itu dan kita merasa kalau bau itu pasti kita lapar, kita pingin. Hal-hal seperti itulah atau kayak warna dan sebagainya itu marketing juga. Jadi kalau ngomongin kalau digital marketing apakah penting? Penting. Tapi kalau di sana kenapa dia misalnya ada pedagang udah tua nggak pakai digital, nggak pakai apa-apa, cuma kenapa bisa rame? Bukan berarti dia tidak melakukan marketing, makanya itu tetap rame gitu. Jadi banyak cuman kalau ngomong digital marketing wajib banget. Terus tadi yang terakhir apa? Apa keuntungannya? Keuntungannya digital itu adalah alat. Digital itu alat. Jangan jadi produknya nggak boleh digitalnya. Contoh kayak gini. Ini es doger. Gue belinya misalnya di pasar, di pasar atau di pinggir jalan lah. Gue belinya di pinggir jalan. Gue udah melakukan ini nih marketing gue. Marketing gue adalah banyak sebenarnya masalah harga di sana. Tadi marketing mix itu salah satu analisis marketingnya tadi yang price, place itu menentukan pasarnya siapa, harganya berapa, tempatnya di mana misalnya. Gue jual es doger depan sekolah. Anak-anak sekolah dong yang beli pasarnya. Berarti harganya harga anak sekolah dong gitu kan. Berarti jualannya dari jam segini sampai jam segini dong karena anak sekolah harganya segitu atau pas kapan itu kan marketing ya, itu masalah analisis marketing. Gue tidak melakukan digital. Misalnya berarti udah jelas orang yang lewat pasar gue adalah orang-orang yang lewat dan anak-anak sekolah. Itu misalnya sehari bisa berapa cup? Misalnya sehari gue bisa 50 cup gitu kan. Tapi ketika lo melakukan digital marketing, digital itu alat untuk dongkrak. Ibarat lo untuk ngangkat mobil itu susah pakai tangan dong. Lo butuh alatnya dongkrak. Nah, alat itu namanya yang disebut digital itu dia nambah alat itu untuk mendongkrak sih. Jadi ngedongkrak penjualan gimana caranya gue mau dongkrak penjualan, mau gue murahin harganya, mau tempatnya dibagusin. Kalau yang marketing yang cuma segitu, cuma 50 cup. Kalau orang nggak tahu Pak ya, kalau orang itu kan buat nambah orang jadi tahu juga ya Pak. Naik bisa naik, cuma lama. Kayak mungkin kuliner
Legend, mungkin kalian di Metro kan banyak Cooking Legend. Banyak. Mereka berapa puluh tahun Untuk sampai gua nggak ngerti gitu. berapa piring sehari, berapa ribu tusuk sehari kalau sate itu berapa lama. Tapi ada digital itu dongkrak. Ibarat kalau lu butuh ngangkat mobil untuk ganti ban tuh 10 orang pakai tangan, pakai dongkrak lu cukup 1 orang. Lu giniin udah angkat mobilnya. Ini untuk mangkas waktu lah, secara langsung untuk mangkas waktu Pak ya. Banyak yang dipangkas. Jadi toolsnya digital tuh makanya gue bilang wajib untuk dipelajari. Dengan digital, lu tiba-tiba ada Gojek, mau beli, ada yang lu pesen misalnya. Kayak es doger itu enak banget, karena masuk di GrabFood, masuk di GoFood, terus lu pakai Instagram, lu pakai Twitter misalnya untuk nge-share gini, untuk dapetin pasar lain. Nggak cuma kalau dan orang lewat, tapi misalnya pasarnya mahasiswa, pasar anak muda, anak-anak SMA, terus pasar orang-orang tua muda dan lain-lain lah banyak dengan digital marketing. Karena dari tadi lu 50 cup, lu tiba-tiba bisa jadi 150 cup. Itu hanya menggunakan digital marketing, bisa sampai 3 kali lipat dari biasanya. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya penting banget dan wajib dipelajari. Dan keuntungannya apa tadi untuk dongkrak. Karena sekali lagi digital itu yang dipakai digital, tools yang dipakai kayak video dan sebagainya itu adalah alat gitu. Bukan produknya. Jadi jangan jadikan itu produknya, tapi itu hanya alat untuk mendongkrak penjualan. Tapi maksudnya gini ya, ada yang harus ditekan Pak. Maksudnya digital marketing itu tidak sesimpel bahwa gue bisa mainan Instagram, gue bisa begini, gue bisa main web. Kan kayak gitu Pak. Maksudnya kalau Instagram itu kan berhubungan dengan copywriting, ada yang apa yang sebutnya bahwa copywriting pun ada yang dengan apa NLP Pak, neuro linguistic problem itu kan kayak gitu Pak ya. Programming itu kayak apa aja nih Pak? Digital marketing ini cakupannya ini kayak apa aja gitu. Maksudnya biar orang-orang tahu bahwa digital marketing itu tidak hanya tentang dia jago mainan Instagram, dia jago mainan web gitu kan, tidak sesimpel itu kayak digital marketing Pak ya. Sebenarnya kalau digital marketing ini lebih banyak lagi sebenarnya dibahas ya masalah konten, masalah. Dan tadi masih balik lagi ke namanya marketing itu kan kita market di pasarnya siapa ditentukan dulu. Kalau ada orang-orang yang lebih cocok menggunakan Facebook dibanding Instagram. Ada beberapa produk-produk atau memang itu lebih cocok dengan Facebook. Tapi kita juga harus tahu kenapa dia lebih cocok. Emang yang masih menggunakan Facebook siapa? Bisa jadi itu market kita gitu. Contoh kalau jual-jual apa misalnya jual kembang atau karena di Facebook itu biasanya generasi milenial ke bawah atau ke atas, pokoknya yang lebih tua, ke tua. Jadi biasanya ibu-ibu, bapak atau memang dia orangnya lebih konvensional aja. Ya kebetulan dia orangnya konvensional, jadi memang lebih suka yang kayak di Facebook gitu. Atau orang-orang daerah yang masih menggunakan Facebook yang pedalaman, mereka masih banyak yang menggunakan Facebook. Benar. Misal jual apa nih? Jual bibit, terus jual obat-obatan herbal itu masih. Jadi tergantung. Kalau Instagram radio Pak ya, radio juga ya. Radio. Penggunanya yang dengerin siapa? Orang-orang desa. Radionya radio apa? Gitu. Jangan radio yang orang-orang desa suka dengerin apa gitu. Jadi pastiin dulu marketnya siapa, baru kita ngomongin digital marketing. Jadi tentukan marketing strategi seperti apa, baru ngomong digital marketing strateginya seperti apa. Jadi beda. Kayak ini kan lagi live ya. Nanti kan orang yang nonton ini minimal dia tuh tertarik untuk belajar tentang bisnis kuliner, atau dia sudah pernah berbisnis kuliner atau sedang berbisnis kuliner. Berarti marketnya jelas dong. Orang yang ada hubungannya dengan bisnis kuliner. Marketnya jelas kan? Nah itu sama kayak berarti tapi kan yang suka dengan itu umurnya banyak. Yang pakai Instagram tuh dari umur sampai berapa? Mungkin yang dengerin kayak gini adalah anak-anak muda, anak-anak milenial, mungkin milenial, mungkin X beberapa yang lebih tua dari kita. Itu sama generasi Z mungkin yang pakai Instagram kan yang lebih muda. Anak SMA atau yang lagi kuliah sekarang yang tahun 2000-an lah. Akhirnya nah itu kan pasarnya beda, berarti mereka dapat bisnis di umur segitu. Sedangkan mungkin yang lebih tua lagi, mereka lebih suka seminar, nggak dengerin yang kayak gini. Atau lebih suka webinar yang memang pakai Zoom, pakai Google Meet dan sebagainya. Kalau mungkin Instagram mereka nggak terlalu main, jadi kan beda market sebenarnya kayak gitulah. Kalau digital tadi pertanyaan ininya utamanya apa? Utamanya sih apa itu digital marketing? Oh ya, betulnya ininya sebenarnya kalau digital marketing sana banyak sebenarnya. Kalau cuma ngomongin akan dalam lah, terlalu dalam mungkin bisa ngobrol-ngobrol nanti mungkin ada sesi khusus bahas marketing kali. Boleh? Mungkin selanjutnya kita jadi marketing ini luas, marketing analysis luas, terus digital marketingnya juga luas. Ini kan lebih fokusnya untuk orang yang pengen belajar. Iya. Selanjutnya Pak, untuk promosi nih Pak, penting atau enggak media sosial Pak? Terutama kayak kita nih akun kuliner kan kita sebagai media informasi dan seberapa pengaruhnya gitu loh bagi si penjual. Media sosial. Sebenarnya sama sih kayak digital marketing tadi. Karena media sosial adalah sesuatu yang digital. Penting banget. Penting banget Pak ya. Penting banget. Tapi tadi sesuaikan aja. Sesuaikan karena sekarang kan TikTok lagi rame. TikTok lagi rame dan
pasarnya jelas, pasarnya ada TikTok tuh. Kayak gue nggak begitu nonton TikTok, jadi mau iklan sebanyak apapun gue nggak ada aplikasinya bahkan, dan gue nggak main TikTok, jadi orang kayak gue mungkin tidak akan dapet itu gitu. Tapi kan ada berapa ratus ribu orang yang menggunakan itu gitu. Dan pasti ada tipikalnya sejenis sama. Nah itu boleh di sana, misalnya lu pakai influencer TikTok atau misalnya lu pakai influencer di Instagram gitu yang memang dia bisnis kayak kalian kan memang si jajanan udah masuk ke digital marketing, itu konsisten postnya. Jadi dia nggak cuma hari ini post, 3 hari baru post lagi. Itu untuk pemula, untuk yang mau baru mulai bisnis agak susah, kecuali memang lu kayak kalau di Metro ini kayak sate Islam sate saleh itu kan udah puluhan tahun dia mau pakai, dia mau 1 hari 2 hari nggak ngepost, orang tuh kesana. Iya benar. Nyari-nyari ya kan. Beda. Jangan sama, jadi itu kan untuk yang udah experience dan lebih kenal. Tapi kalau yang belum dikenal, baru pemula, itu konsisten menggunakan sosial media dan memastikan kalian tuh pasarnya siapa, penggunaan sosial media jelas, karena gini loh, digital marketing ini sales itu mendatangkan uang. Sales itu datangin uang dari customer ke kita. Marketing itu cost. Benar. Jadi marketing itu pengeluaran. Jadi jangan bilang kok gue ini udah gini. Dalam marketing itu memang pengeluaran, itu lo anggap aja sesuatu yang wajib lo keluarkan. Investasi lah Pak ya, investasi. Dia tuh masuknya lebih ke, gue lupa, gue juga agak lupa. Dia biasanya masuknya di biaya marketing tuh di mana gitu, di masuk variable cost ya, variable cost. Jadi dia memang masuknya pengeluaran yang memang wajib ya Pak, sangat wajib ya. Enggak, tapi maksudnya bisa berubah gitu. Mau harga biaya yang digunakan bisa berubah dengan kondisional lah. Nah itu maksudnya marketing ini adalah pengeluaran dan memang harus dimasukkan dalam, misalnya tiap bulan mengeluarkan itu udah pengeluaran, bukan itu hanya fungsinya hanya untuk mendatangkan orang gitu. Iya benar. Karena juga gini Pak, banyak kayak misalkan endorsement di kita nih, kayak nggak tahu ya, ini mungkin tidak tahu atau mungkin si bosnya ini, atau sebut saja bosnya udah bilang ke karyawannya, bilang bahwa ini antar makanan ke sini gitu kan, ke di Jalan Lampung. Banyak yang nggak merhatiin bahwa fotoan itu, yang memang kita bukan fotografer ya Pak, maksudnya setidaknya lebih enak dilihat ya, kayak misalkan kayak bawa makanannya jangan acak-acakan gitu Pak, terus kayak porsinya dibanyakin, kan itu kan tujuannya balik lagi buat si brand itu Pak ya, maksudnya si misalkan Esdogear ini kan misalkan kan ketahuan nanti Instagramnya apa, dia jualan apa. Kalau misalkan kita tampilin itu nggak layak, ya otomatis kan si Esdogear ya. Kalau kita mah biasa aja Pak ya, maksudnya terutama tapi tetap juga ngaruh ya, maksudnya di feed kita kelihatan jelek Pak ya, maksudnya kelihatan ini ya, maksudnya tapi banyak ya sering yang nggak merhatiin bahwa perlu loh, maksudnya makanya kita kalau bilang itu porsinya agak dibagi itu tadi, karena kita takutkan kayak misalkan dia rusak dibawa Gojek atau dibawa Grab kan ke rumah kita, dengan dalam perjalanan itu kan bisa rusak Pak ya. Terus juga kalau memang misalkan ayam geprek kok dikasih ayamnya kecil, ya kita mau bilang apa, kan itu kita foto objek ya Pak ya, maksudnya objek sudah kelihatan, masa kita mau bilang apa, maksudnya kan bisa dikasih ayam yang lebih besar biar orang tertarik, kayaknya ayamnya gede gitu kan ya, sambalnya lebih banyak gitu Pak ya, mungkin gitu paling maksudnya Pak ya. Iya intinya tuh memang tadi konten, tadi penting. Kalau itu kan jadi fotonya juga di foto baik. Kalau kalian kan memang bisnis yang memang endorsement untuk kuliner, ya itu bisa mungkin dari yang bisnis kuliner bisa tanya-tanya kebutuhan untuk endorsement. Itu tuh udah sesuatu yang itu sebenarnya kalian udah paham bahwa ternyata marketing itu seperti itu kan. Nggak boleh lo kelihatan ini, yang ditonjolkan tuh ini misalnya. Saya paling ngeplik tonjolkan tuh sambalnya gitu, atau crispy-nya, warna emas ayamnya kan gitu. Itu tuh konten perlu. Terus tadi walaupun kontennya desainnya nggak bagus-bagus banget, foto lah memang bagus. Kalau dia masuk digital ya, karena kita ngomongin digital sekarang. Jadi kalau ditanya yang paling bagus digital gimana, yang paling bagus desainnya, kontennya, ya semuanya. Jadi tapi kan tadi kumpulin resource-nya, lu punya apa, gue punya HP. HP-nya nggak begitu mahal, itu kameranya bagus. Ya bisa dipakai. Dan udah banyak kok. Kalau kalian kreatif, masa ada anak muda biasanya kuliner tuh tinggal download aplikasi gratis itu untuk edit foto, banyak banget sih itu. Itu kalau memang kalian bisa coba satu-satu ya, banyak. Selanjutnya Pak, dalam endorsement nih Pak, apa yang harus diketahui? Tentunya sih ini ya, si pengusahanya ya, si kliennya yang mau ini apa yang harus diketahui dan harus dipelajari bahwa misalkan saya nih Pak pengen usaha nih, pengen endorse ke Jajan Lampung. Apa yang harus saya tahu nih, bahwa endorsement itu seperti apa yang harus saya pelajari itu apa tuh? Pertama, endorse tadi ya, marketing itu
pengeluaran. Jadi ketika memang mau siap endorsement, siapapun yang mau dia pakai akun memang yang share tentang makanan atau memang pakai influencer, itu adalah pengeluaran, dan pengeluaran itu belum tentu balik lagi jadi profit gitu. Jadi ketika misalnya itu harus trial and error gini, tergantung pasar. Kadang contoh saya jualan bunga misalnya, saya jualan bibit bunga deh, saya jualan bibit bunga, saya pakai endorsement di share di misalnya di adalah di Instagram atau sebagainya gitu kan, karena lagi rame. Atau gini aja deh, jangan bunga deh, makanan saya jual somai isi keju sebagainya, banyak inovasinya. Saya jualnya di Instagram sebagainya. Akhirnya saya bayar influencer. Saya bayar influencer, ternyata nggak naik penjualan saya, tetap segitu aja. Itu pertama yang perlu Anda salahkan itu bukan influencernya, tapi yang salahkan adalah diri Anda. Karena gini, influencer itu ada pasarnya, nggak cuma kalian yang punya pasar, nggak cuma bisnis kuliner yang punya pasar, tapi influencer itu punya pasar. Bahkan jajanan Metro Lampung ini punya pasar. Influencer punya pasar. Contoh, kalau lo pengen misalnya yang biasa terkenal Awkarin, Awkarin tuh kalau udah iklan tuh kayak titik-titik. Tapi lo lihat iklan-iklannya, pasti iklan-iklan barang-barang yang dia itu menengah bawah lah, maksudnya pasarnya nggak yang fancy, beda. Yang fancy itu biasanya ada, walaupun Awkarin itu kan maksudnya artis terkenal yang katanya tajir dan sebagainya, cuma memang mereka dia yang nonton dia itu yang menengah bawah. Kenapa? Karena yang nonton anak SMA dengan duit terbatas, mahasiswa, atau orang-orang maksudnya yang memang di ngeliat Awkarin walaupun titik-titik dilihat satu-satu. Kayak ke pasar aja, walaupun pasar rame, tapi dia cari yang paling murah tapi dengan produknya sama. Beda. Itu pasarnya kan gitu. TikTok beda. Itu udah baru ngomongin influencer. Tadi kalau di influencer Instagram, ada influencer TikTok, ada influencer macam-macam, ada share tweet dan sebagainya. Jadi memang pasti dulu pasarnya gitu. Kalian tuh pasarin ini. Kalian lihat, observasi dulu, memang dia itu biasanya di share tuh produk ini dan memang sesuai, mesti gini, sama dengan kalian, hampir sama dari harganya. Tapi misalnya dia itu biasanya tukang influencer yang tukang jajan, dia suka makan makanan di Metro khususnya, dia udah terkenal, misalnya Antero Lampung misalnya, pakai dia dan ternyata nggak naik nih, karena yang dengerin dia itu orang anak-anak pada Lampung, anak-anak ini terlalu jauh dari Metro. Benar. Gitu. Jadi siapa sih yang bukan terlalu jauh dari Metro? Orang-orang Metro, anak-anak Metro itu tidak dengerin dia. Benar ya. Jadi cari influencer memang kalau oke, target gue adalah pemuda-pemudi di kota Metro. Yang siapa influencer yang pemuda-pemudi itu sering dan follow. Gitu. Kayak misalnya jajanan Metro Lampung, berarti banyak orang Metro dong. Iya, Metro. Sebenarnya pas-pas aja, apalagi kalau kalian kan memang salah satu informasi gitu. Ya itu kalau kayak gue misalnya pengen bikin kuliner, ya gue nge-share ke kalian, tolong dong gue endorse gitu. Karena gue tahu jajanan Metro Lampung itu banyak orang Metro, karena target gue orang Metro. Benar. Gitu. Jadi memang pastikan dan perlu definisikan dulu lah produk kalian itu seperti apa. Iya. Tapi gini Pak, ada keharusan nggak sih, terutama ya kita ya akun kuliner ya, misalnya media informasi, terus selebgram ataupun apa bentuknya deh yang di media sosial tuh, ada keharusan nggak sih buat bahwa oke, saya sudah bayar kamu segini banyak, saya pengen orang datang segini ke saya gitu. Ada keharusan nggak sih seperti apa media informasi ini Pak? Nggak ada sebenarnya. Kalau dibilang keharusan nggak ada, cuman gini, ada baiknya memang kenapa influencer itu beberapa pasti memilah produk. Memilah produk itu maksudnya atau memberikan opini di awal, rekomendasi, misalnya kayak ada satu makanan di pengen kalian dan tolong dong di endorse, dan gue siap bayar mahal segala macam. Mungkin bisa disclaimer di awal, tapi ini produknya Pak, ini sebenarnya biasanya yang nonton kita, yang biasanya merhatiin kita dan nge-like ini kita itu biasanya adalah bla 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 bla, kayaknya nggak masuk di pasar Bapak. Cuman ya nggak apa-apa kalau Bapak tetap mau, ya sebenarnya cuman dari kami ada datanya seperti ini. Gitu. Influencer juga kayak gitu sih sebenarnya, baiknya kayak gitu biar tidak ada rasa kekecewaan sebenarnya, karena ada apa ya, marketing itu namanya word of mouth, jadi dari mulut ke mulut. Itu marketing paling kuat sebenarnya, dari rekomendasi dan sebagainya. Jadi paling aman sih ada disclaimer dulu sih. Tapi kalau dibilang apakah ada tanggung jawab untuk itu, nggak ada. Misalnya gue influencer, kalian endorse, misalnya endorse gorengan, gue makan gorengan. Pasar gue bukan orang yang pengen makan gorengan, pasar gue ada orang-orang suka makan sehat. Enggak, karena dia beli, orang jelas kayak gue ada orang makan sayur, makan apa ya, sesuatu yang gluten free misalnya gitu. Iya sih. Nah Pak gini, kayak sering gini Pak, yang datang ke kita nih pengen endorsement gitu. Maksudnya banyak yang tidak paham soal endorsement gitu, banyak sekali Pak. Banyak yang tidak tahu bahwa sistem kerjanya begini loh. Maksudnya bahwa kayak yang dibilang tadi, bahwa memang tidak ada keharusan buat kita datangin pelanggan, itu tidak keharusan. Maksudnya endorsement kan salah satu cara orang itu kan buat mendatang. Cuman bukan sepenuhnya kita kan gitu Pak. Banyak yang datang. Oke, kalau saya endorse di kamu,
berapa banyak orang yang datang ke tempat saya, berapa banyak follower yang datang ke saya, banyak Pak yang nanya kayak gitu gitu loh. Maksudnya masih banyak yang belum tahu sistem apa maksudnya. Sebenarnya kalau itu masalah tanggung jawab gini aja sih. Kalau itu untuk masalah tanggung jawab nampilin atau mungkin buat teman-teman yang pengen endorse nanti ya kalau dia punya bisnis kuliner di sini. Pertama kalian boleh nanya itu, cuman bukan nanya berapa data tapi berapa yang bisa datang ke saya, tapi lebih followers berapa biasanya engagementnya kalau di setiap post itu berapa. Jadi kalian tahu gitu. Jadi misalnya nih saya minta endorse ke influencer, saya tanya biasanya engagementnya kalau lu post di jam-jam prime time, contohnya di jam-jam istirahat makan siang, di jam 7 malam atau ya waktu-waktu memang orang bakal buka Instagram, itu biasanya engagement berapa sih, likes-nya berapa, dapatnya, terus orang tuh lihat profile visit kita biasanya berapa rata-rata kuliner yang lain sebelumnya. Mungkin data itu yang bisa kalian tanya, bukan berapa kali bisa datang followers berapa, itu enggak. Dan itu tuh hal yang biasa. Misalnya saya mau pakai influencer A, ternyata ternyata impactnya kecil, yang akan saya pakai lagi. Karena memang marketnya beda, mau dipasang kayak apa juga nggak akan bisa. Si influencer ini dia sudah punya market sendiri, kayak misalnya Jajan Metro sudah punya market sendiri yang memang mungkin ketika dia nge-post itu bakal ketika tepat si produknya tepat di Jajanan Metro Lampung endorse-nya itu bakal tinggi engagementnya. Iya benar sih. Jadi tergantung kalau ngomongin mana yang bagus, mana yang ini, gimana cara itu semua tergantung. Ya tergantung sih. Nah, menurut Mas saya nih, Metro ini potensial nggak sih buat buka usaha, dan untuk usahanya tuh usaha apa tuh yang baik di Metro yang mau dilakukan nih? Kalau potensial saya lihat sih masih potensial. Potensial Sih. Saya lupa jumlah penduduk Metro ini, Metronya doang, penduduk jumlah yang KTP KK Metro itu berapa, kalau nggak salah berapa puluh ribu gitu ya. Itu agak besar sebenarnya karena Metro itu cuma 5 kecamatan. Di ada penyangga, ada daerah penyangga itu kayak Pekalongan, terus mungkin kalau di sini itu Punggur, terus ada Metro Timbang, terus ada Timurjo. Itu banyak pedagang tuh masuk sini atau belanjanya di sini, atau mereka jalan-jalannya ke sini keluarga, atau dari daerah-daerah sekitar Lampung Timur, Lampung Tengah itu kan banyak yang ke Metro. Itu sebenarnya masih potensial, tapi untuk daily memang ini agak tricky lah, memang perlu observasi lebih. Bagus, pasarnya bagus, tapi untuk bisnis kuliner yang seperti apa? Kalau kuliner kuliner seperti apa nih? Apakah rumah makan? Kalau memang modalnya kecil, kalau misalnya jajanan tapi jajanan seperti apa nih? Jajanan untuk jajanan SD atau jajanan mahasiswa. Biasanya kalau udah aneh-aneh itu jajanan mahasiswa tuh, karena pasar orangnya kan. Dan mereka biasanya adalah mahasiswa itu disebutnya memang masyarakat menengah secara ekonomi, juga secara ya lain-lain lah. Jadi mereka mau kemampuan beli ada, cuma terbatas. Jadi yang seperti apa gitu. Jadi memang harus pastiin dulu. Bagus, kalau saya ngeliat potensial banget. Sebenarnya Metro potensial banget karena banyak anak mudanya. Jadi banyak orang kuliah ke sini. Ada berapa kampus di Metro? Agak lumayan ya. Banyak. Ada banyak kampus di Metro, berarti ada banyak mahasiswa gitu. Sekolah SMA aja 5 ya. SMA banyak banget sampai SMA. Ya, negeri 6. 6. Oh, 6 masih mana ada Pak? Negeri itu belum yang swasta. Swastanya ada banyak. Belum yang lain-lain. Jadi terus di sini rata-rata pekerjaan adalah pegawai negeri, BUMN, bank, itu paling banyak. Sisanya pengusaha. Itu kan ada marketnya, ada pola pikirnya. Mereka tuh biasanya belanja kalau harian di mana gitu. Sukanya yang kayak gini, makannya seperti apa gitu. Jadi ya itu kalau ngomongin potensi pasti potensi. Karena menurut saya pemainnya juga belum banyak sih. Ini sekarang ini banyak banget yang dilihat tuh usaha kuliner tuh banyak banget, kayak kreatif banyak yang endorsement gitu kayak dari Palembang, bahkan dari waktu itu terakhir juga ada yang dari Kalimantan, ada yang dari banyak yang buka usaha di Metro ini gitu. Karena memang dianggap potensial. Justru malah yang orang Metro buka usaha di sini ngeluh Pak, itu lucunya di situ, banyak yang ngeluh bahwa kok Metro gini amat ya, tapi ternyata sebenarnya potensial Pak ya. Potensial. Hotel banyak gitu, hotel banyak. Kalau memang kita melihat pembangunan sebenarnya, kalau mau melihat potensial atau enggak pembangunan, karena pembangunan itu bukan jumlah manusia yang dilihat, kemampuan daya beli masyarakatnya. Jadi yang dilihat tuh daya beli masyarakat, semakin meningkat daya beli masyarakat, itu harusnya pedagang semakin senang. Berarti kemampuan belinya semakin banyak. Yang biasa tadi cuma beli cilok itu 6.000, dia udah bisa beli 12.000 sekarang untuk bagi-bagi sama temen-temennya atau dia makan. Ya beda lah ininya, atau harga bisa dinaikin karena bagi mereka ternyata nggak apa-apa naik yang penting enak, karena mereka daya beli naik terus gitu. Itu pembangunan. Menurut saya Metro potensial pertama pembangunannya terus jalan, walaupun mungkin terlihatnya lambat cuma tapi nomor satu SDM-nya sih, sumber daya manusianya, human development-nya ini cukup bagus. Pembangunan sumber daya manusianya di sini cukup baik, dimana udah banyak anak-anak muda yang ngebangun usaha, anak-anak muda kreatif yang membuat inovasi produk gitu. Mungkin di sini, tapi kalau saya lihat secara sekilas ya, karena saya jarang, udah berapa tahun lah nggak banyak di Metro, kuliner tetap nomor satu sih di Metro.
kuliner itu. Kalau ditanya tadi bisnis yang baik bisnis apa? yang baik apa untuk di metro, kuliner sih. Iya. Itu yang apalagi untuk pemula ya, benar-benar untuk pemula banget. Hmm. Itu kuliner tuh. Karena kalau pertama kuliner itu menjanjikan 100% keuntungan. 100% itu berarti kalau modal 50.000 ya kita akan mendapatkan 50.000 juga dari profitnya. Benar-benar. Jadi maksudnya 100% itu tuh biasanya hampir tidak ada waste, nggak ada barang sisa. Kuliner itu yang bisa dijadikan oleh kuliner itu, dan orang tuh semuanya butuh makan, butuh jajan. Orang Indonesia nggak ada yang ya orang Indonesia lah itu kita udah makan aja gitu, makan gitu aja sih. Nah nih Pak, terakhir apa harapan untuk Kota Metro ke depannya nih ya, terus dan apa harapan untuk para pebisnis yang baru memulai usaha nih, harapannya apa nih? Apa buat Kota Metro? Untuk Kota Metro, Dan harapan untuk Kota Metro ya, terus harapan untuk para pebisnis yang baru merintis nih, apa harapannya? Kalau untuk Kota Metro ya gue pengennya tetap maksudnya SDM-nya lah terus berkembang lah. Maksudnya orang-orang yang bagus ya kita bangun, maksudnya dibangun kota ini dengan sangat baik sesuai dengan environment-nya, sesuai dengan ya kota ini mau dibangun ke arah mana gitu kan ya. Terus pembangunannya karena itu akan mempengaruhi juga dengan kemampuan kita untuk usaha. Kalau regulasi usahanya misalnya pedagang jalanan atau pedagang itu regulasinya yang ya cukup aman untuk kita gitu kan. Terus bahan baku mudah-mudahan murah untuk didapatkan di Kota Metro untuk pedagang-pedagang, untuk pengusaha-pengusaha. Lebih ke pembangunan sumber daya manusianya mudah-mudahan lebih naik lah kalau di Kota Metro ya. Dan tapi saya masih optimis kalau itu karena saya lihat memang dari teman-teman saya sendiri mereka di Metro dan ketika keluar mereka cukup hebat lah. Jadi ketika balik mereka mungkin bisa melakukan sesuatu lebih. Kalau untuk bisnis pemula jangan takut gagal lah. Ya kumpulin, jadi list dulu resource kamu punyanya apa, lu tuh punya resource tuh apa aja, dan siapkan exit plan. Untuk bisnis pemula kalian punya perencanaan untuk keluar dari bisnis itu ketika memang udah nggak profit. Jadi jangan cuma modal nekat. Jadi ibarat mungkin kalian tuh kayak perang. Sebelum perang kalian udah pastikan seandainya gua mundur itu ada pintu mundurnya. Jangan sampai terjebak di jalur buntu gitu. Itu bahaya karena dan kedua jangan terromantisasi dengan menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang entrepreneur itu wow, time free, financial free, yang kita bebas melakukan apa aja. Enggak, lu 24 jam kalau bisnis itu 24 jam lu mikirin usaha lu. Sedangkan kalau kerja ya lu nggak mau kerja di luar jam kerja ya itu memang hak lu sebagai pekerja gitu. Jadi jangan terromantisasi gitu. Dan gue berharap sebenarnya ada dari dinas apa ya, perindustrian dan perdagangan sih kalau nggak salah itu kalau bisa ada pengembangan untuk pengembangan masyarakat, ada training untuk ibu-ibu, bapak-bapak atau untuk muda-muda untuk bikin misalnya training bikin kue, training bikin minuman dengan menu yang banyak. Habis memberikan bantuan nggak usah modal uang ya, misalnya bantuan alat dan sebagainya untuk mereka bisa melakukan home industry, melakukan bisnis-bisnis untuk naikin ekonomi. Karena di kota-kota besar itu tuh khususnya yang gue lihat tuh kayak Bandung, Jogja itu cukup hebat lah dinasnya, mereka membantu banyak, akhirnya UMKM pun naik gitu. Ini mau gimana pun UMKM adalah penyangga ekonomi. UMKM itu adalah penyangga ekonomi kota. Jadi yang besar-besar itu memang membantu, tapi kan jumlahnya sedikit. UMKM itu banyak banget gitu. UMKM itu banyak banget yang muter uang ekonomi di Metro ini adalah UMKM paling banyak di pasar, paling banyak. Jadi menurut gua untuk pebisnis pula jangan nekat tuh boleh, tapi tetap harus diukur. Kamu jangan tentukan profil resiko lo, jangan takut. Kalau mau belajar bisnis tuh nggak perlu sekolah tinggi sebenarnya, dagang aja dulu, action dulu. Kalau lo pengen scale up, lo udah pengen jadi bisnis besar, baru mau silakan sekolah. Ya. Jadi itu tadi obrolan kita dengan Mas Cahya. Buat yang masih pengen lagi nih, penasaran, kita bakal di sesi selanjutnya nanti. Bisa dibikin lah ya, bisa dibikin marketing nanti kita bisa lebih detail lagi deh, mau nanya segala macem. Kalau yang pengen nanya langsung boleh, nanti kita tag Instagramnya apa, mau konsultasi buat para pebisnis atau ini. Kalau saya kan fokusnya di bisnis, memang bisnis konsultan, cuma memang arahnya ke arah UMKM. Jadi untuk teman-teman UMKM mungkin kalau pengen konsultasi bisa ke rumah kalau saya memang lagi ada di rumah, atau memang bisa DM Instagram. Sama saya memang fokus arahnya sebenarnya lebih ke marketing strategi. Kalian bisa juga tanya-tanya soal itu. Kalau yang lainnya kayak finansial, operation, saya juga paham karena saya belajar itu, cuman mungkin tidak bisa terlalu dalam, tapi saya bisa kalau untuk level UMKM apalagi kalau mikro, insya Allah saya masih bisa bantu banget. Cuman kalau pengen dalam banget itu di marketing saya cukup lumayan lah ilmunya di sana. Oke, itu jadi langsung silakan. Baik, terima kasih yang udah nonton. Tunggu aja sesi selanjutnya. Kita akan ngomong tentang marketing, tentang bisnis. Tetap stay tune terus di Jajan Metro Lampung. Bye-bye.